Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang siswa-siswi Madrasah Sanawiyah Nurul Falah. Alhamdulillah, siang hari ini kita bertemu kembali untuk melanjutkan pelajaran kita, yaitu pelajaran Al-Quran Hadis kelas 7. Hari ini kita akan membahas, silakan pembahasan kita ini dibuka dari buku LKS-nya halaman 33. Sekali lagi, pembahasan kita dari buku LKS kelas 7 halaman 33, yaitu hadis riwayat Bukhari dari Abu Hurairah. Jadi hari ini kita akan mempelajari, membaca, mengartikan, dan memahami hadis Nabi yang berkaitan dengan luasnya rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kita mulai. Kita baca hadisnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lamma khalaqallahil, saya ulangi, lamma khalaqallahul khalqa, lamma khalaqallahul khalqa. Bagi yang belum lancar, saya ulangi, lamma khalaqallahul khalqa. Kemudian kataba fi kitabihi, saya ulangi, kataba fi kitabihi wa huwa yaktubu ala nafsihi, wa huwa yaktubu ala nafsihi, wa huwa wada'a indahu, wa huwa wada'a indahu alal arshi, alal arshi. Kita lanjutkan. Inna rahmati taglibu ghadabi, taglibu ghadabi. Rawahul Bukhari wa Muslim. Saya ulangi, membaca sekali lagi. Ikuti kalian di rumah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lamma khalaqallahul khalqa. Saya ulang, lamma khalaqallahul khalqa, kataba fi kitabihi, kataba fi kitabihi wa huwa yaktubu ala nafsihi, wa huwa yaktubu ala nafsihi, wa huwa wada'a indahu, wa huwa wada'a indahu alal arshi. Inna rahmati taglibu ghadabi, inna rahmati taglibu ghadabi. Itu hadisnya. Kita lanjutkan, kita pelajari artinya.
Qala itu bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lamma khalaqallahu, ketika Allah menciptakan makhluk, khalqa makhluk. Lamma khalaqallahu, lamma ketika, khalaqallahu, khalaqa menciptakan, Allahu Allah, khalaqallahu Allah menciptakan, khalqa makhluk. Saya ulangi, lamma ketika, khalaqallahu Allah menciptakan, khalqa makhluk. Kataba itu artinya Allah menulis. Kataba Allah menulis. Fi kitabihi, fi di dalam, kitabihi kitabnya. Kataba Allah menulis, fi kitabihi di dalam kitabnya. Wa huwa yaktubu, dia Allah, wa huwa dia Allah maksudnya. Wa huwa dia Allah, yaktubu menulis, ala nafsihi atas dirinya. Jadi ala nafsihi, ala itu artinya atas, nafsihi dirinya. Kita lanjutkan. Wahwa lalu dia, maksudnya Allah, wada'a meletakkan, wada'a meletakkan, indahu di sisinya, indahu di sisinya, alal arsy pada arsy. Saya ulangi. Wahwa dan dia, maksudnya Allah, wada'a meletakkan, wada'a meletakkan, indahu di sisinya, alal arsy pada arsy. Kita lanjutkan. Inna sesungguhnya, rahmati rahmatku, kata Allah. Rahmati rahmatku, ku di sini maksudnya Allah. Taglibu mengalahkan, taglibu apa nak? Mengalahkan, ghadabi kemurkaanku. Inna sesungguhnya, rahmati rahmatku, kata Allah, taglibu mengalahkan, ghadabi kemurkaanku. Ya, itu arti hadis dari hadis yang kita pelajari hari ini. Saya ulangi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lamma khalaqallah, lamma ketika, khalaqallah Allah menciptakan, khalqa makhluknya. Kataba Allah menulis, fi kitabihi di dalam kitabnya. Wa huwa dan dia Allah, yaktubu menulis, ala nafsihi atas dirinya. Wa huwa dan dia Allah, wada'a meletakkan, indahu di sisinya. Di mana di sisinya? Alal arsh, di atas arsh, pada arsh. Inna sesungguhnya, rahmati rahmatku, kata Allah,
taglibu mengalahkan ghadabi kemurkaanku. Rawahul Bukhari wa Muslim. Ya, itu mengartikan dari hadis yang kita pelajari pada siang hari ini. Sekarang kita lanjutkan halaman 34. Halaman 34, paragraf pertama, penjelasan hadis. Dalam hadis ini Rasul menerangkan bahwa rahmat Allah itu lebih dahulu dari kemurkaan Allah. Rahmat Allah itu, sayangnya Allah itu lebih dahulu daripada murkanya Allah. Jadi lebih besar rahmat Allah atau sayangnya Allah daripada murka atau marahnya Allah. Itu inna rahmati, sesungguhnya rahmatku taglibu, mengalahkan ghadabi, kemurkaanku. Jadi rahmat Allah itu lebih dulu daripada kemurkaan Allah. Duluan rahmat Allah daripada murkanya Allah. Itu maksudnya. Rahmat Allah itu, sifat rahmat Allah itu, rahmat Allah, kasih sayang Allah itu memang sudah melekat pada Allah. Jadi memang sifat asli Allah itu, rahmat sudah ada dalam diri Allah Subhanahu wa ta'ala, zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau di buku yang kalian pegang, kita tidak melakukan apapun, Allah sudah berikan rahmatnya, Allah sudah berikan kasih sayangnya. Sebelum kita mampu melakukan amal, Allah sudah memberikan rahmatnya. Ketika kita di dalam kandungan, kita belum bisa melakukan amal apapun, tapi Allah sudah berikan rahmatnya. Kita diberi makan, kita diberi minum, walaupun melalui rahim ibu kita. Jadi kita masih di dalam kandungan, belum bisa beramal apa-apa, tapi Allah sudah memberikan rahmatnya kepada kita. Kita dikasih makan walaupun melalui rahim ibu kita. Itu maksud rahmat Allah mendahului dari murkanya Allah. Ya. Nah, kalau rahmat itu kita belum beramal pun Allah udah kasih. Jadi ketika kita dalam kandungan, kan kita belum bisa apa-apa, belum bisa melakukan amal apa-apa, belum bisa sholat dalam kandungan, tapi Allah sudah kasih kita berupa makanan lewat rahim ibu kita. Itu kalau rahmat. Tapi kalau murka Allah itu datang ketika manusia sudah melanggar aturannya, baru Allah murka. Jadi kalau murka Allah itu datang kalau manusia sudah melanggar larangan Allah atau aturan Allah. Kalau nggak melanggar, nggak datang murka Allah. Itu maksudnya. Yang kedua, paragraf kedua, begitu luas rahmat Allah, kita tidak boleh putus asa. Ingat, rahmat Allah itu banyak sekali. Kebaikan Allah luas sekali. Makanya kita tidak boleh putus asa. Seberat apapun masalah dalam hidup yang kita alami, kita tidak boleh putus asa. Makanya dalam Islam tidak boleh atau haram melakukan bunuh diri.
Banyak orang yang putus asa akhirnya bunuh diri. Dalam Islam haram hukumnya melakukan bunuh diri, karena berarti mereka sudah putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Rahmat Allah luas, jangan putus asa. Itu maksud hadis yang kita pelajari pada siang hari ini. Putus asa itu Allah sematkan, Allah berikan kepada sifat orang-orang kafir. Orang-orang kafir itu orang yang ingkar kepada Allah. Mereka gampang putus asa. Nah, sifat putus asa itu sifat yang jelek, tercela. Kalian masih muda, jangan cepat putus asa. Sifat putus asa itu sifat tercela, sifat jelek. Pantang menyerah harusnya. Berusaha, berdoa, mengharap rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu harusnya demikian. Putus asa sifat tercela. Kemudian masih dari hadis yang kita pelajari, paragraf berikutnya, paragraf yang ketiga, betapa besar kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan sayangnya Allah, cintanya Allah kepada kita itu melebihi cinta orang tua kita kepada kita. Orang tua kita cinta sama kita, tapi Allah lebih cinta kepada kita. Orang tua kita sayang kepada kita, tapi Allah lebih sayang kepada kita. Kita menghormati orang tua, mereka menyayangi kita. Tapi ingat, mereka memang menyayangi kita, tapi Allah lebih sayang kepada kita. Ya, itu dari hadis yang kita pelajari pada siang hari ini. Nah, oleh karena itu, jadi mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang yakin bahwa dalam hidup ini, andaikan ada hal-hal yang sangat sulit, yang sangat membuat kita bersedih, hadis ini juga mengingatkan kita tidak boleh berputus asa. Inna rahmati taglibu ghadabi. Kata Nabi, sesungguhnya rahmatku mengalahkan kemurkaan. Sampai di sini pelajaran kita. Silakan di rumah kalian dihafalkan hadis ini, kemudian juga artinya dipelajari, dan penjelasannya yang ada di buku LKS juga kalian baca. Hasil dari penilaian tengah semester, ulangan tengah semester, ada di antara kalian yang memang nampaknya bukunya jarang dibaca atau bahkan tidak dibaca. Jadi ada yang sampai menjawab soal itu padahal jawabannya ada di buku. Karena bukunya tidak dibaca atau jarang dibaca, akhirnya jawabannya kemana-mana. Ya, ada juga yang memang membaca, mendengarkan pelajaran lewat YouTube ini ada. Yang disampaikan lewat YouTube ini didengarkan, kemudian bukunya dibaca, ada yang akhirnya memang nilainya baik. Nah, jadi kalian yang bukunya, buku LKS-nya dibaca, kemudian didengarkan pelajaran lewat YouTube-nya, itu nilainya baik. Tapi ada juga yang dari hasil ulangan itu jawabannya, terutama pada saat mengisi, itu jawabannya melantur kemana-mana, padahal di buku ada. Kenapa tidak bisa menjawab? Sepertinya yang tidak bisa menjawab ini memang buku LKS-nya tidak dibaca. Oleh karena itu, ke depan coba yang belum membaca buku-buku LKS-nya dibaca, kemudian pelajaran lewat YouTube-nya juga didengarkan dan disimak dengan baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.